5 yang hari ini kita kukuhkan, yakni Profesor Dr. Fitri Ismiyanti, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Kepada Prof. Nur Salam, Ketua Sekretariat Akademik, dipersilakan untuk membacakan kurikulum vitae singkat beliau. Silakan, Prof. Profesor Dr. Fitri Ismiyanti, Sarjana Ekonomi Magister Sains, kelahiran Klaten 23 September 1976. Lulus S1 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret tahun 1999. Lulus S2 Program Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tahun 2003. Lulus S3 Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tahun 2007. CPNS tahun 2008, PNS tahun 2008, Lektor tahun 2010, Lektor Kepala tahun 2014 dalam ranting ilmu kepakaran manajemen keuangan keperilakuan. SK Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 141172/M/07 2024 tanggal 16 Desember 2024. Pengampu mata kuliah utama manajemen keuangan. Jumlah dokumen publikasi terindeks Scopus 11 High Index 3. Demikian, terima kasih. Baik, Profesor Dr. Fitri Ismiyanti, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Saudara hari ini dikukuhkan sebagai guru besar dan sekaligus diterima sebagai bagian dari keluarga besar profesor di lingkungan Universitas Airlangga dan sekaligus bagian dari BPF Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Oleh karena itu, saudara dipersilakan untuk menyampaikan pidato pengukuhan saudara. Silakan, Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng injing Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak Rektor, saya grogi di sini Bapak. Di hadapan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ketua dan anggota Wali Amanah Universitas Airlangga, Rektor Universitas Airlangga, Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Airlangga, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Airlangga, kolega, rekan, keluarga, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadirin sekalian, tamu-tamu Universitas Airlangga yang sudah meluangkan waktu, mohon izin perkenankan sebagai guru besar yang kelima, saya akan menyampaikan sedikit Bapak Ibu terkait dengan overview dari pidato orasi kita. Saat ini di mana proses yang kita lakukan, kita hidup di era di mana perubahan dan ketidakpastian ini menjadi sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Seakan keduanya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian kita. Para pembuat kebijakan terutama di perusahaan tentunya berusaha untuk menyusun strategi yang efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi ketidakpastian, sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis tetap terjaga. Namun pada prosesnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seringkali muncul kepercayaan diri yang berlebihan saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan strategi transformasi bisnis. Strategi transformasi bisnis merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk relevan dan kompetitif di tengah dinamika pengelolaan perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Keberhasilan transformasi bisnis sangat bergantung kepada kemampuan perusahaan yang secara adaptif mengelola perubahan, kemudian memberdayakan sumber daya manusia dan secara proaktif mengatasi hambatan-hambatan internal seperti resistansi terhadap perubahan, pola pikir yang kurang terbuka, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ketidakmampuan perusahaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan membacakan orasi ilmiah dengan judul Behavior Finance dan Tantangan Bias Overconfidence dalam Transformasi Strategi Korporasi.
Transformasi strategi korporasi adalah proses perubahan mendasar yang dilakukan perusahaan untuk menyesuaikan arah kebijakan yang selaras dengan kebutuhan pasar, perubahan lingkungan bisnis, dan juga perkembangan teknologi. Dengan transformasi ini dapat menciptakan perusahaan yang lebih adaptif, kemudian inovatif, dan juga dapat menciptakan nilai baru dan kompetitif dalam mempertahankan serta memperluas pangsa pasar. Selain itu, Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang berbahagia, transformasi ini adalah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi secara operasional dan juga dapat mendorong kolaborasi lintas fungsi dan juga dapat memaksimalkan penggunaan teknologi modern pada era bisnis yang semakin dinamis. Dalam banyak kasus Bapak Ibu sekalian, keputusan strategik dipengaruhi oleh faktor emosional, asumsi yang tidak tervalidasi, atau tekanan untuk bertindak cepat dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Hal ini dapat menyebabkan pengabaian terhadap hasil analisis data yang mendalam dari pengalaman sebelumnya, sehingga resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan ini dapat menjadi lebih besar. Selain itu, dinamika internal seperti bias kognitif, termasuk bias overconfidence atau kecenderungan untuk terlalu percaya diri pada intuisi atau prediksi dapat memperburuk kualitas keputusan yang dihasilkan. Banyak faktor psikologis yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang terkadang membawa dampak negatif bagi perusahaan. Salah satu faktor yang sering mempengaruhi keputusan strategik adalah denial, Bapak Ibu sekalian, atau penolakan yang muncul akibat adanya hubris atau kesombongan dari pihak pengambil keputusan. Hubris ini dapat menimbulkan distorsi persepsi yang mengarah pada keputusan yang tidak realistis dalam pembuatan kebijakan strategik perusahaan. Atau hubris ini juga dapat menimbulkan karena tidak mempertimbangkan adanya kenyataan yang secara objektif, sehingga Bapak Ibu bisa dikatakan bahwa pengambil keputusan terutama di dalam kebijakan transformasi perusahaan, individu atau pembuat kebijakan yang terlalu percaya diri dengan kapasitas dan keunggulan perusahaan dapat mengambilkan risiko ataupun salah kemudian dalam mengkalkulasi risiko yang ada. Selain hubris, Bapak Ibu bisa kami sampaikan juga hadirin yang berbahagia, faktor lain yang berperan dalam distorsi pengambilan keputusan adalah overconfidence. Overconfidence adalah sebuah bias kognitif di mana individu sangat yakin dengan kemampuannya atau penilaiannya daripada yang kondisi sebenarnya. Overconfidence ini tentu saja Bapak Ibu dapat mengarah kepada keputusan yang terlalu optimis dengan mengabaikan data atau informasi yang dapat memberikan gambaran lebih realistis tentang situasi yang dihadapi perusahaan. Kedua faktor ini Bapak Ibu bisa kami sampaikan baik denial maupun overconfidence dapat memiliki dampak yang cukup besar bagi perusahaan, terutama terkait dengan pengambilan keputusan strategik, karena dapat mendorong pengabaian atau meremehkan risiko yang kemungkinan probability akan muncul di kemudian hari. Selain itu Bapak Ibu sekalian bisa kami sampaikan juga banyak perusahaan kondisi saat ini terjebak pada pola pikir yang lama yang terlalu mengandalkan keberhasilan atau pengalaman masa lalu untuk menghadapi tantangan baru. Dua fenomena yang menjadi penghambat utama dalam pengambilan keputusan strategik adalah overconfident bias atau keyakinan yang berlebih dan juga inertia problem. Inertia problem adalah merupakan masalah inersia atau resistensi terhadap perubahan yang muncul. Untuk itu Bapak Ibu sekalian bisa kami sampaikan bahwa penting bagi manajemen perusahaan untuk memahami faktor psikologis tersebut dan menerapkan pendekatan yang lebih rasional, yang berbasis data dan juga terkait dengan pemahaman tentang bias-bias psikologi yang ada yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif untuk mencapai kebutuhan dan kebijakan jangka panjang bagi perusahaan. Bisa kami sampaikan juga Bapak Ibu sekalian bahwa bias overconfidence
ini sering menyebabkan adanya kesalahan alokasi sumber daya manusia yang berlebihan, sehingga Bapak Ibu potensial terjadinya strategi jika diterapkan adanya kebijakan yang terlalu mengarah overconfidence, ini akan menyebabkan dampak negatif yang muncul bagi kebijakan perusahaan yang ada. Inersia problem menjadi tantangan bisnis utama saat ini Bapak Ibu. Tantangan serius adalah bahwa inersia ini terjadi pada saat perusahaan enggan untuk melakukan perubahan karena sudah berada pada comfort zone, sehingga akan melakukan pengelolaan bisnisnya kondisi existing Bapak Ibu. Meskipun perusahaan tersebut dibutuhkan, Bapak Ibu, inersia problem sebenarnya dibutuhkan untuk strategi bertahan. Hal ini dapat menyebabkan Bapak Ibu adanya negatif psikologi inersia, yaitu ketakutan akan kegagalan yang membuat perusahaan lebih cenderung mempertahankan adanya status quo. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bahwa overconfidence bagi pengambil kebijakan ini juga sangat diperlukan Bapak Ibu sekalian. Pemimpin yang percaya diri dapat memotivasi tim dan mengambil langkah yang berani di dalam mendobrak batas konvensional. Jika keyakinan ini dibarengi dengan data dan kesiapan terhadap risiko, maka overconfidence bisa menjadi pendorong inovasi dan juga pertumbuhan perusahaan. Hadirin yang saya hormati, sebagai kesimpulan dapat kami sampaikan bahwa bias overconfidence dan juga inersia problem ini adalah merupakan tantangan utama dalam proses transformasi strategi korporasi. Bias overconfidence akan menyebabkan pengambil keputusan yang terlalu optimis, mengabaikan risiko yang akan dihadapi di kemudian hari, menolak umpan balik yang sifatnya konstruktif, yang pada akhirnya Bapak Ibu bisa mengakibatkan berujung pada kesalahan dalam alokasi sumber daya dan juga kegagalan di dalam menghadapi krisis. Di sisi lain Bapak Ibu, inersia problem menciptakan resistensi terhadap perubahan yang menghambat kemampuan adaptasi perusahaan, sehingga perusahaan terjebak kepada pola pikir yang lama yang tidak relevan lagi jika diterapkan pada kondisi terutama pada saat menghadapi adanya transformasi strategi untuk pengembangan bisnis di kemudian hari. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bisa kami sampaikan kemampuan manajemen dalam menganalisis, dalam mengelola pada kemampuan terutama untuk pengambilan keputusan diharapkan dapat menerapkan teori psikologi secara efektif dengan berbasis data, menganalisis secara objektif, serta membuka peluang adanya kritik dan inovasi yang disampaikan. Pengelolaan overconfidence melalui berbagai strategi diharapkan Bapak Ibu dapat digunakan untuk mengatasi segala permasalahan yang kemungkinan muncul yang akan dihadapi perusahaan di masa yang akan datang. Dampak negatif bisa kita minimalkan dengan cara pengelolaan risiko berdasarkan pengalaman masa lalu, dan kemudian kita buatkan roadmap, terutama untuk roadmap strategi di dalam transformasi pengembangan bisnis. Strategi-strategi tersebut Bapak Ibu diharapkan dapat bertujuan untuk mengurangi terkait dengan pengaruh sikap terlalu percaya diri yang tidak berdasar, serta dapat memastikan bahwa seluruh keputusan yang diambil dapat lebih objektif dan rasional. Mengakhiri orasi ilmiah pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, di sesi pagi tadi sempat saya sampaikan kepada Pak Rektor bahwa saya grogi. Ternyata setelah berhadapan di hadapan hadirin sekalian, saya menjadi lebih overconfidence Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun atas dukungannya dan kehadirannya pada kesempatan ini untuk support kami berenam. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri orasi ilmiah, perkenankanlah saya sekali lagi mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang dengan kasih dan kuasanya senantiasa menyertai setiap langkah perjalanan saya hingga saat ini. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perjalanan saya meraih jabatan guru besar ini, jabatan tertinggi di dunia akademik. Semua ini mengingatkan saya bahwa pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang dan untuk kita terus belajar bersama-sama, berkembang, dan memberikan yang terbaik bagi dunia ilmu pengetahuan dan masyarakat luas. Dengan penuh rasa terima kasih, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Muhammad Masih, matur nuwun Pak Rektor, serta jajaran Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, dan para Direktur-Direktorat, Ketua, dan Sekretaris Badan Lembaga Pusat di lingkungan Universitas Airlangga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Senat Akademik beserta para anggota Senat Universitas Airlangga. Selain itu saya juga mengapresiasi seluruh anggota tim PAK Universitas Airlangga yang telah bekerja keras, Direktur SDM Universitas Airlangga yang telah memberikan dukungan strategik. Terima kasih pula kepada Prof. Dr. Dian Agustia selaku Dekan beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Terima kasih kepada kolega, dosen, tenaga kependidikan, para senior, supporting staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, terkhusus program studi manajemen. Untuk mencairkan suasana, mohon izin, manajemen. Saya sangat berterima kasih pula kepada guru-guru, senior-senior yang hadir di sini, yang tidak bisa kami sampaikan dan bacakan satu persatu, karena saya harus sekali Bapak Ibu sekalian, serta kepada tim saya yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi selama saya berada di Universitas Airlangga ini. Tentunya tidak lupa saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada promotor dan kopromotor telah hadir bersama kita, Bapak Profesor Dr. Eduardus Tandelilin, guru kami yang mendampingi. Saya satu-satunya guru besar yang didampingi oleh promotor sebagai tamu kehormatan di sini. Tepuk tangan untuk Profesor Dr. Eduardus Tandelilin yang sudah jauh-jauh datang dari Universitas Airlangga. Matur nuwun Bapak beserta Ibu. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak saya, Bapak Aswandi, dan almarhumah Ibu tercinta, Ibu Parjianti. Gelar ini kagem Ibu. Tidak lupa juga saya mengucapkan matur nuwun yang tidak terhingga kepada Ibu Tuti yang saat ini mendampingi Bapak, dan juga Ibu mertua saya, Ibu Niwayan Kanti yang hari ini tidak bisa hadir, yang senantiasa memberikan contoh kehidupan yang sangat baik. Kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, mohon maaf, grogi sehingga lupa, Universitas Ubaya, Profesor Dr. Putu Anama Duarta, mohon izin berdiri Bapak, yang senantiasa memberikan dukungan luar biasa di tengah-tengah kesibukannya sebagai Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Anak-anakku tercinta, Zara Zaneta Zelia, terima kasih sudah memberi warna dan kebahagiaan keluarga kecil ini. Mohon maaf, Bapak dan Ibumu adalah seorang guru besar dua-duanya, sehingga tolong setelah ini rajin belajar ya nak ya.
Adik-adik tercinta, Wahyu Nur Hayati beserta keluarga, Salis Roma beserta keluarga, terima kasih atas support sistem selama ini. Mohon izin yel-yel Pak Rektor. Keluarga Aswandi, tak lupa juga terima kasih tak terhingga kepada jamaah itikaf yang sudah membimbing saya selama ini. Jamaah itikaf, dan tak lupa terima kasih tak terhingga kepada tim Krenovasi Consulting atas kerja keras yang tak henti dan pantang menyerah. Demikian pidato pengukuhan guru besar ini saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya memohon maaf dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mungkin terlewat untuk saya sapa pada kesempatan ini semata-mata karena keterbatasan waktu dan ingatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Dr. Fitri Ismianti, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, disilahkan mengambil tempat.